Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Bagaimana salam kita? Semangat, semangat, dan sabar. Nah, bagus sekali, masih energik dan semangat. Rafa, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, pimpin doa dulu Rafa. Nah, silakan duduk yang rapi. Bapak absen dulu. Rafa, Siaiba, Pandu, Juan, Dika, Abi, Cinta, Bunga, Nisa, Safia, Davi, Aji, Damar, Azel, Raisa. Ya, alhamdulillah hadir semua. Seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para siswa-siswa Bapak sekalian dan siswi, silakan berdiri. Mana tumpah darahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya, dipersilakan duduk kembali. Ya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar cerita tentang orang yang jujur? Nah, bagus sekali. Orang yang jujur mendapat kepercayaan. Nah, kalau kalian pernah mendengar, mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, bagus sekali, karena kejujuran itu hal yang baik. Nah, anak-anak sekalian, kemarin kita belajar tentang suka menolong orang lain. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri orang munafik. Nah, nanti kita akan mengeksplorasi dan menemukan makna kejujuran dan dampaknya. Anak-anakku sekalian, Bapak ada cerita singkat. Apakah kalian mau mendengarkannya? Ya, cerita singkatnya. Impian yang hancur karena kebohongan. Ya. Arman adalah seorang musisi muda yang bercita-cita menjadi terkenal. Suatu hari, ia melihat pengumuman audisi untuk sebuah band terkenal yang sedang mencari anggota baru. Namun, salah satu syaratnya adalah memiliki pengalaman tampil di panggung besar. Arman yang belum pernah tampil di panggung besar memutuskan untuk berbohong pada formulir pendaftaran dengan mengklaim bahwa ia pernah menjadi pemain utama di sebuah konser terkenal. Ketika audisi berlangsung, Arman berhasil memukau juri dengan penampilannya. Ia diterima sebagai anggota band dan karirnya mulai naik. Namun kebohongannya akhirnya terbongkar saat salah satu juri mencari rekaman konser yang disebut Arman dan tidak menemukan apapun. Ketika dihadapkan dengan kebohongan, Arman mencoba beralasan. Tetapi juri dan anggota band lainnya sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya. Mereka memutuskan untuk mengeluarkan Arman dari band, meskipun ia memiliki bakat yang besar. Kebohongan membuat nama baik Arman tercemar di industri musik, dan ia kehilangan banyak peluang. Pelajaran pahit itu membuatnya sadar bahwa kejujuran lebih penting daripada ambisi sesaat. Dengan susah payah, ia mulai membangun kembali karirnya dari nol. Kali ini dengan sikap yang jujur dan kerja keras. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mendengar cerita tadi, kalian simpulkan di dalam hati kalian, di dalam pikiran kalian, nanti kalian ungkapkan. Oke? Selanjutnya Bapak minta kepada anak-anakku sekalian sebagai perwakilan saja, seperti ketua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk membacakan cerita. Lalu kalian simpulkan. Paham ya? Kalian simpulkan. Silakan, mana ketua kelompok 1? Maju ke depan, ambil ini. Kelompok 2 mana? Kelompok 2, silakan. Oke, kelompok 3 silakan. Sini lah. Tetap di depan, tetap di depan. Oke. Teman-teman, mari kita dengarkan cerita dari kelompok 1. Silakan. Sahabat yang berkhianat. Rina dan Siska adalah sahabat dekat yang paling dipercaya. Suatu hari, Siska meminjam uang kepada Rina.
berjanji akan mengembalikan minggu depan. Namun, minggu berlalu, dan kita malah menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah yang tidak diperlukan. Ketika Rina bertanya, Rizka berdalih bahwa ia kehilangan uang tersebut karena kecopetan. Rina merasa kasihan dan memutuskan untuk tidak menagihnya lagi. Namun, beberapa teman mereka kemudian memberitahu Rina tentang barang-barang baru yang diberikan Rizka. Rina merasa sangat kecewa. Ia memutuskan untuk menjaga jarak karena merasa tidak lagi bisa mempercayai sahabatnya. Persahabatan mereka hancur karena salah satu kebohongan kecil yang berubah menjadi pengkhianatan besar. Ya, bagus. Lanjut kelompok 2. Cerita dua, kebohongan yang bersifat tunggal. Maya adalah perlawanan karyawan yang muncul di bawah perusahaan traktor. Suatu hari dia terlambat mengenai bahwa kepada Rina bahwa dia tersebut hilang karena masalah sumber. Bosnya percaya, namun meminta tim untuk menyelidiki masalah tersebut. Tim menemukan bahwa tidak ada masalah tadi itu, dan laporan sebenarnya belum pernah dibuat. Kebohongan hanya terungkap, dan bosnya merasa tidak bisa lagi mempercayainya untuk tugas penting. Maya tidak dipecat, tetapi dia dipindahkan ke posisi dengan tanggung jawab sedemikian akan kehilangan peluang promosi yang sudah besar. Nah, kelompok ini 3 lagi. Andi, seorang mahasiswa berjanji kepada Rina bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya tepat waktu, namun dia malah menghabiskan waktunya bermain dan menonton film bersifat tenggat waktu tiba. Andi berbohong mengatakan bahwa laptopnya rusak dan dia tidak bisa menyelesaikan tugas. Dosen mempercayainya dan memberikan panjangan waktu, namun beberapa hari kemudian dosen itu melihat Andi membawa tentang kemenangan olehnya pada hari yang sama ketika dia mengaku laptopnya rusak. Kemudian mereka didiskriminasi menolak memberi yang sangat diinginkan. Nah, teman-teman semua, kita dihapus dulu. Itu yang berani maju ke depan. Nah, Bapak kasih kalian kertas. Apakah kalian tahu fungsinya? Fungsinya adalah kalian. Nah, duduk. Silakan duduk. Setelah ketua kalian membacakan cerita tadi, nah sekarang bentuk kelompok seperti tadi. Nah, bentuk kelompok lagi.
Nah, siap? Tugas kalian adalah tulis ya. Kali ini Bapak minta kepada kalian tulis jawaban. Ini ada pertanyaannya. Apa yang terjadi pada tokoh yang jujur di dalam cerita tadi? Pertanyaan yang kedua, apa akibat dari sifat munafik di dalam cerita? Oke, yang ketiga, mengapa jujur itu penting? Selanjutnya, apa yang menjadi ciri-ciri orang munafik dari cerita yang dibaca? Ya, silakan dikerjakan. Kalau kurang, ini ada kertas tambahan. Yuk, silakan. Ditulis ya, ini benar-benar ditulis. Biar ya, Bapak ulangi lagi pertanyaannya. Apa yang terjadi pada tokoh yang jujur? Apa yang terjadi pada tokoh yang jujur? Beres? Nah, Bapak tunggu. Sudah, Rafa? Mas, pada kita teman-teman ya, Rafa? Ya, kalian pikir sendiri, kan tadi sudah diceritakan oleh temannya. Lanjut, soal nomor 2. Apa akibat dari sifat munafik dalam cerita? Beres? Nah, di bawahnya buat kesimpulan, tulis kesimpulan sementara makna dari kejujuran dan sifat munafik. Ya, sepengetahuan kalian saja. Makna kejujuran dan sifat munafik. Dan sifat munafik. Beres? Beres. Ya, bagus. Nah, nanti perhatian dulu. Nanti setelah kalian dapat kesimpulannya, kalian nanti maju berpasang-pasang ya. Kelompok 1 2 orang maju ke depan, kelompok 2 2 orang maju ke depan, kelompok 3 maju ke depan. Kalian memainkan peran. Ada yang jujur, ada yang munafik. Boleh. Cowok sama cowok boleh, cewek sama cewek boleh. Ya, silakan pilih. Pilih pasangan yang serasi yang pas. Sudah selesai, Rafa? Kalau sudah selesai, maju, silakan.
Semangat pokoknya nak. Semangat. Contohnya anak ini Pak jadi tokoh yang jujur. Nah. Sampingnya yang munafik, galak ngicu kan, nggak suka berbohong. Jadi yang jujur. Nah, mainkan peran aja nak, seperti ini. Pameran. Bermain peran. Ya, ya kelompok kalian selesai. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 selesai. Bapak berikan contoh, misalnya Bapak adalah Superman, Bapak adalah tokoh yang jujur. Nah. Ayo selesai. Terus? Bapak bagi tahu Pak satunya. Contohnya, kamu monster, suka ini menebarkan keburukan, suka berbohong, contohnya monster misalnya kan. Ini ke Ultraman-nya misalnya. Nah, misalnya ini orang baik, suka memberi, tidak pernah ngicu di kelas. Ya. Pokoknya mainkan peran seperti cerita tadi. Ayo, siapa yang sudah siap? Yo, silakan. Ya, yang jadi si kantil, yang jadi harimau nggak apa-apa, silakan. Aku nak jadi terenggilang. Nah, jadi terenggilang, silakan. Ayo, kelompok apa duluan maju? Ya, ayo maju, kelompok apa? Ayo, siapa pasangannya apa? Ayo, maju nak. Ya, kita sama-sama kelompok 2 dan kelompok 3 menonton peran dari teman kita. Nanti kalian berikan tanggapan. Ya, Bizar, duduk dulu. Perhatikan dulu, Bizar. Ya, silakan tunjukkan penampilan kalian. Nih, minta duit, aku dapat duit. Tapi yo, minggu depan aku balik kali yo. Ayo. Setelah 1 minggu kemudian, ayo. Mana duit aku? Boy, aku udah bawa duit, jadi kasih aku duit minggu depan lagi. Oke, yo. Nah, setelah 1 minggu kemudian, minggu berarti. Ada duit aku. Boy, udah kalah bi, yo. Mantap kali ya. Nah, belum sini nak. Enggak dulu nak. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan kelompok 2 dan kelompok 3 penampilan teman-teman tadi? Ya, menurut Bapak perannya juga sangat bagus karena sudah mewakili. Si Rafa melakukan peran tentang apa? Munafik atau berbohong. Kalau si Davi jujur ya. Tapi mudah-mudahan di kehidupan nyata tidak seperti ini ya. Ya, kita hapus lagi. Oke, silakan duduk nanti kalian. Yo, kelompok 2. Belum. Jadi kelompok 3 ayo silakan. Davi dan ayo maju. Dika cita-citanya jadi Ronaldo, ayolah. Hah? Boleh pakai pena, boleh. Pakai buku boleh. Ayo anak-anak, silakan anak-anak. Bapak senang sekali kalian seperti ini bisa memainkan peran. Ayo, rambutnya tegak-tegaknya maju. Kami terakhir. Ayolah maju.
Hmm? Kalau serasi tukar we kelompok. Ayolah, kalau jangan maju yuk. Tadi ini tentang meminjam uang. Nah, kalian mau tentang apa? Nah, tentang mengambil mangga. Apa? Si Dika punya mangga. Nah, itu bisa ya lah. Yuk, sini. Ayolah, cepat. Ayo nak, waktu nak. Ayo. Ya boleh pena, tas boleh. Jangan saja pacar ya. Pacar belum boleh. Ini ada apa nak maju nak? Dua bisa dua ini. Ayo, ayolah. Tidak apa-apa lah. Harus pede, ayo, harus pede. Ya, ayolah. Ayo. Ayo cewek-cewek. Ayo Azal. Ayolah. Azal sama ini. Bizar, ayolah. Ayo. Waktu nak, ayo nak. Ayo maju. Ayo maju. Ayo. Tapi bisa main peran Rapa bisa, masa kalian nggak bisa? Ayo. Udah dulu. Aku pinjemin lah. Tahun depan aku balikan. Apa tadi nak? 1 tahun? Tahun depan. 1 tahun kemudian. Tereng. Wah, aku lupa. Tahun lagi aku balikan. Ya. Oh, jadi. Oke. 1 tahun kemudian. Di mana mereka? Wah, aku lupa bawa lagi lah. Wah, kawan. Aku lupa Dian. Mana kali ikhlaskan? Ikhlaskan ya. Hai, kawan. Jadi, cara Dika? Ikhlaskan nak? Jadi tahun berapa mau kamu ketemuan lagi nih Kak? Ya, kita beli apa dulu yuk untuk rekan-rekan kita. Sini dulu. Kawan-kawannya ngasih tanggapan dulu. Ayo kelompok 2, bagaimana? Bukan, tanggapan kalian kelompok ini. Penampilan teman-teman kita tadi itu bagaimana? Bagus, ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, sangat bagus. Boleh silakan kalau mau, silakan. Enggak apa-apa sini. Enggak apa-apa, ayo. Boleh bagi? Dika mau mewakili kelompok 2? Mau dia, ayo. Ayo sini. Betul. Jatuh Pak. Sini nak. Ayo nak, apa nak? Jadi apa? Jadi kenapa? Ya, apa nak? Ayo. Lagi apa, Pak? Nah, ayo lah. Serah apa? Berapa nak? Pinjam pala. Oke, jangan minjam pala, ayo yang lain. Minjam ini kertas. Kasih. Ini dikam sama buku. Ya, kertas. Ya, jadi. Oke. 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian. Jadi sama ini. Nah, jadi Dika tidak mengikhlaskan. Ya, tapi apa dulu yuk?
Untuk kelompok 2 kita beri apresiasi karena sudah berani maju. Oke. Bagaimana pendapat kalian tentang peran dari namanya? Juan? Bukan, dia tentang apa? Kejujuran apa munafik? Munafik. Sedangkan Dika? Jujur. Yuk kita beri aplaus. Silakan duduk, Nak. Ya, bagus sekali. Ntar lagi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, bentar lagi, nakku. Ini ada dikit ini, nanti kelewat nanti. Nah, ciri-ciri orang munafik. Ya, Bapak bacakan sedikit. Kayak anak-anak ya, dari rangkaian cerita kita tadi tuh, kita mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik. Tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mengidentifikasi. Tadi kalian sudah bisa mengidentifikasi teman-teman kalian mana yang jujur, mana yang munafik dari simulasi di depan. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap jujur. Ya, dari Juan tadi mampu menunjukkan sikap kemunafikannya. Dari Davi yang bisa menunjukkan sikap jujur. Munafik itu adalah seseorang yang memiliki sifat tidak jujur, suka berpura-pura dan sering melanggar janji. Nah, 3 ciri utama orang yang munafik. Yang pertama, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah ia berkhianat. Apa yang terjadi jika kita munafik? Ya, yang seperti dicerita tadi, kita akan dijauhi oleh teman-teman, tidak mendapat kepercayaan lagi, menimbulkan kekecewaan dan menyebabkan konflik sosial. Nah, anak-anak sekalian, di penghujung materi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita tadi dan dari sifat-sifat orang munafik ini? Yo, silakan. Bapak, apa yang bisa kita pelajari dari sifat-sifat munafik? Ciri-ciri munafik nih. Orang munafik tidak mendapat kebahagiaan. Betul ya, bagus. Terus? Dan kalau munafik kita tidak dapat pahala. Ya, bagus sekali ya. Silakan yang mau tepuk tangan, silakan. Kalau usah malu-malu, Nak. Kalau mau tepuk tangan saja. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama, sebutkan satu tindakan jujur yang kamu lakukan mulai hari ini. Ya, mulai hari ini kita harus bersikap jujur, biar kita mendapat pahala. Bapak juga nanti akan bersikap jujur, tidak berbohong, tidak berdusta, biar Bapak juga mendapat pahala. Nah, kita berdoa bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anakku sekalian, pesan moralnya adalah jika kalian ingin hidup di dunia ini damai dan tentram, bisa dipercaya orang lain dan mendapatkan kepercayaan orang, maka kalian harus bersikap jujur agar kita bisa dipercaya. Apapun kita diberi jabatan setingkat RT, RW, kita harus jujur, jangan sekali-sekali berbohong kepada masyarakat. Bapak kira cukup sampai di sini untuk pelajaran kita tentang ciri-ciri munafik. Bapak ingin kalian menyimpulkan satu saja, apa yang kalian ketahui tentang ciri-ciri orang munafik. Apa itu dari ciri munafik, apa pengertian dari munafik? Silakan yang bisa tunjuk tangan.
Ya silakan. Siapa saja, ayo. Baik yang wanita, yang pria, silakan. Ya, berbohong. Bagus, Juan. Apalagi, Juan? Tidak bisa dipercaya. Ya, Juan. Nah, ini Bapak kasih tugas di rumah ya. Silakan kerjakan. Nah. Ada. Ya, sudah dapat semua? Nah, kalau sudah dapat semua, yuk, Rafa, tenangkan dulu teman-temannya. Kita baca doa, sudah belajar bersama-sama. Yuk, Rafa. Semuanya tenang. Bagus. Tenang. Bentar lagi kita pulang kok. Nah, bagus. Yuk, Rafa, pimpin doa. Sudah belajar, Rafa. Oh, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau istirahat, boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti kita masuk lagi. Istirahat cuma 15 menit ya. Oke, silakan istirahat.